Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu pada perkuliahan Matematika Sekolah Menengah Pertama, di mana untuk pertemuan ketiga kali ini Ibu akan membahas mengenai persamaan kuadrat. Untuk topik persamaan kuadrat, ini ada bisa dilihat di sini peta konsepnya yang akan kita bahas. Yang pertama di sini bagaimana cara menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat dengan 3 cara, yaitu dengan cara faktorisasi, kemudian dengan cara melengkapi kuadrat sempurna, kemudian dengan cara rumus kuadratik. Kemudian selain itu, kita akan mengaplikasikan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Nanti kita lihat pada pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan fokus pada dua hal, yaitu bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan dua cara. Yang pertama dengan cara faktorisasi dan melengkapi kuadrat sempurna. Sedangkan pembahasan mengenai cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratik beserta aplikasi persamaan kuadrat dalam kehidupan nyata akan dibahas pada video berikutnya. Sebelum itu, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai apakah itu yang dimaksud dengan persamaan kuadrat satu variabel. Persamaan kuadrat satu variabel adalah persamaan yang memiliki satu variabel dengan pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Dan bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A tidak boleh sama dengan 0. Kemudian A, B, dan C merupakan elemen bilangan real. Mengapa A tidak boleh sama dengan 0? Karena jika A sama dengan 0, maka ini akan menjadi persamaan linier, yaitu X-nya pangkatnya 1. Kemudian di sini ada tiga A, B, C ini ada 3 konstanta, di mana konstanta itu merupakan simbol dari suatu bilangan tertentu. Untuk istilahnya A dan B itu disebut dengan koefisien, sedangkan C di sini adalah konstanta. Kemudian di sini bisa kalian lihat contoh, tuliskan bentuk umum dari persamaan kuadrat 5x kuadrat dikurangi 2x ditambah 3 sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x dikurangi 12. Nah, di sini kita sederhanakan bentuk ini menjadi bentuk umum persamaan kuadrat. Tadi sudah dikatakan bahwa bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Mari kita sederhanakan bentuk persamaan di atas menjadi bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, caranya adalah kita mengoperasikan suku-suku yang sejenis. Artinya adalah suku-suku dengan variabelnya yang sama. Di sini variabel-variabel yang sama yaitu ada X kuadrat dengan X kuadrat kita satukan. Berarti menjadi 5x kuadrat dikurangi 2x kuadrat karena masing-masing ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dikurangi dengan 2x kuadrat. Kemudian suku yang sejenis lainnya di sini adalah min 2x dengan 4x. Kemudian kedua ruas sama-sama kita kurangi dengan 4x, maka akan menjadi di sini min 2x dikurangi 4x, yang ruas kanannya 4x dikurangi 4x sama dengan 0. Kemudian di sini suku yang lain yang sejenis adalah 3 dengan min 12. Nah, inilah yang disebut dengan konstanta. Di sini kita ruas kiri dan ruas kanan sama-sama ditambah dengan 12. Jadi sebelah kiri 3 ditambah 12,
Kemudian ruas kanan min 12 ditambah 12 sama dengan 0. Sehingga ruas kanan ini akan menjadi sama dengan 0. Kemudian di ruas kiri kita sederhanakan, suku-suku yang sejenis bisa dioperasikan 5x kuadrat dikurangi 2x kuadrat menjadi 3x kuadrat. Kemudian min 2x dikurangi 4x sama dengan min 6x. Kemudian 3 ditambah 12 sama dengan 15. Sehingga inilah bentuk sederhana dari persamaan di atas, di mana koefisien dari x kuadrat kita bisa tentukan nilai A itu sama dengan 3, koefisien dari B, koefisien dari x yaitu B itu sama dengan min 6, kemudian konstantanya adalah C yaitu sama dengan 15. Selanjutnya di sini beberapa contoh dari persamaan kuadrat. Nah, beberapa contoh di sini 3x kuadrat dikurangi 7x ditambah 5 sama dengan 0. Kemudian contoh yang lain ada x kuadrat dikurangi x ditambah 12 sama dengan 0. Kemudian ada lagi contoh yang lain yaitu x kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0, ini nilai B-nya sama dengan 0, sehingga tidak perlu kita tulis kembali. Karena 0x artinya 0. Setelah kalian sudah mengenal persamaan kuadrat, maka kita harus menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Seperti yang sudah Ibu katakan tadi di awal, bahwa cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat ada 3. Nah, di sini akar persamaan kuadrat dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, kita anggap adalah X, di mana X ini harus memenuhi persamaan tersebut. Cara menentukan akar persamaan kuadrat ada 3 cara, yaitu yang pertama dengan memfaktorkan, yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah dengan menggunakan rumus kuadratik. Kita bahas cara yang pertama, yaitu dengan cara memfaktorkan. Dalam menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, harus memperhatikan prinsip perkalian dengan 0. Apakah itu? Prinsip perkalian dengan 0 ini maksudnya adalah jika hasil perkalian dari dua bilangan adalah 0, maka salah satu atau keduanya itu adalah 0. Secara sederhana bisa Ibu tunjukkan di tulisan yang berlabel orange. Jika A dikali B sama dengan 0, maka artinya A sama dengan 0 atau B sama dengan 0 atau keduanya sama dengan 0. Ini keduanya sama dengan 0 ya. Ibu tambahkan, ada yang kurang. Atau keduanya sama dengan 0. Artinya A sama dengan B sama dengan 0. Sehingga jika dikalikan, A dikali B itu sama dengan 0. Kemudian, untuk memfaktorkan, di sini jika memfaktorkan bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, jika koefisien dari X kuadrat yaitu A sama dengan 1. Sehingga jika A sama dengan 1, maka bentuk persamaan kuadrat dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 akan menjadi bentuk sederhana seperti ini. Yaitu X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kita misalkan di sini ada dua bilangan bulat, yaitu bilangan bulat P dan Q. Maka persamaan kuadrat X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dapat difaktorkan menjadi bentuk seperti ini. Yaitu pemfaktoran dari X ditambah P dikali X ditambah Q sama dengan 0, di mana nilai dari P ditambah Q itu sama dengan B. B adalah koefisien dari X. Kemudian nilai perkalian dari P dikali Q itu sama dengan C.
C adalah konstanta. Mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, ini adalah tugas dari kalian mencari bagaimana kesimpulan ini diperoleh. Jadi nanti kalian harus menambah pengetahuan untuk membuktikan hal ini. Kemudian sebagai contoh di sini, tentukan akar-akar penyelesaian dari bentuk persamaan kuadrat. Maka cara menentukannya, kita harus mencari nilai P dan Q. Berapakah nilai P dan Q dengan catatan bahwa kita tentukan ini nilai A-nya sama dengan 1, kemudian B-nya sama dengan min 15, kemudian C sama dengan 14. Kita berpedoman pada nilai B dan nilai C. Karena tadi di slide sebelumnya, nilai dari hasil penjumlahan P ditambah Q itu sama dengan B, dan hasil perkalian P dengan Q itu sama dengan C. Maka yang kita butuhkan adalah berapakah nilai P dan Q yang memenuhi dua syarat ini. Sekarang kita tentukan berapa ditambah berapa supaya nilainya sama dengan B, yaitu min 15. Kemudian berapa dikali berapa nilainya harus sama dengan C, yaitu 14. Kalian bisa mencarinya dengan mencari faktor-faktor dari 14, sehingga nanti jika ditambahkan hasilnya sama dengan min 15. Maka kita dapat peroleh nilainya adalah, aduh kasih warna berbeda, sehingga kita dapat memperoleh nilainya adalah min 1 ditambah min 14. Kalau ditambah ini sama dengan min 15. Kalau dikalikan, itu sama dengan 14. Maka nilai P-nya adalah min 1 dan Q-nya adalah min 14. Setelah kita mendapatkan nilai dari P dan Q, maka kita langsung masukkan ke rumus faktorisasi. Sehingga persamaan ini bisa kita bentuk menjadi faktorisasi, yaitu X ditambah P, X ditambah Q, di mana nilai-nilainya kita masukkan X P-nya adalah min 1, kemudian Q-nya adalah min 14. Sehingga kita peroleh berdasarkan sifat hasil kali faktorisasi perkalian 0, maka ini boleh salah satunya 0 atau kedua-duanya 0. Sehingga ini X min 1 sama dengan 0 atau X min 14 sama dengan 0. Kita selesaikan persamaan linear ini, maka akan diperoleh X1 sama dengan 1 atau X2 sama dengan 14. Nah, inilah akar-akar persamaan dari X kuadrat dikurangi 15X ditambah 14 sama dengan 0. Artinya, jika nilai ini kita substitusi ke persamaan ini, maka dia akan memenuhi, sehingga hasilnya adalah 0. Kemudian, kita beralih ke bentuk persamaan kuadrat. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana koefisien koefisien dari X kuadrat yaitu A, tidak boleh sama dengan 1. Sehingga di sini nanti dia nilainya tidak sama dengan 1. Nah, di sini kita misalkan lagi. Misalkan P dan Q adalah suatu bilangan bulat, maka persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dapat difaktorkan menjadi bentuk seperti ini. Jadi, X ditambah P per A ini adalah koefisien dari X kuadrat dikali dengan AX ditambah Q sama dengan 0. Di mana P ditambah Q itu sama dengan B, kemudian P dikali Q sama dengan A kali C. Jadi A kali C. Mengapa? Nah, ini juga tugas kalian.
kalian harus mencari tahu mengapa hasil pemfaktoran dari AX kuadrat plus BX plus C dengan bilangan bulat PQ ini. Jadi kalian harus mencari tahu. Nanti dikumpulkan tugasnya ya. Nah, sebagai contoh di sini, tentukan akar-akar persamaan dari 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Langkah pertama kita tentukan dulu masing-masing nilai dari A, B, C. Nah, sekarang kita bisa perhatikan pada bentuk persamaan tersebut bahwa nilai A sama dengan 2, B 7, dan C 3. Setelah itu, kita tentukan nilai P dan Q. Nilai P dan Q apa? Kita lihat syaratnya. Syaratnya adalah nilai P ditambah Q sama dengan B, nilai P dikali Q sama dengan A kali C. Seperti slide yang sebelumnya, seperti ini. Nah, sekarang kita tentukan berapa ditambah berapa sama dengan B-nya adalah 7. Berapa dikali berapa sama dengan A kali C. A 2, C 3. Dikalikan adalah 6. Sekarang kalian bisa menentukan nilainya berapa dan berapa. Dan nilainya adalah ini 1, ini 6, ini 1, ini 6. Sehingga diperoleh nilai P-nya adalah 1 dan Q adalah 6. Kemudian kita langsung faktorkan dengan menggunakan bentuk ini. Jadi X plus P per A dikali AX plus Q sama dengan 0. Jadi bentuk pemfaktorannya adalah X ditambah P per A kali AX plus Q sama dengan 0. Nah, kita tentukan. Jadi X ditambah P-nya 1, 1 per A-nya 2, kemudian A-nya adalah 2, ditambah Q-nya adalah 6, sama dengan 0. Kemudian langsung kita menggunakan hasil kali perkalian 0. Kita gunakan langsung ini X ditambah setengah itu sama dengan 0 atau 2X ditambah 6 sama dengan 0. Sehingga yang ini X 1 sama dengan min setengah atau yang ini X 2-nya sama dengan ini jadi min 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sehingga sudah selesai, kita sudah mendapatkan akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, untuk memastikan apakah nilai akar-akar ini sudah benar, kalian tinggal mensubstitusikan nilai akar ini ke dalam persamaan. Jadi kita misalkan ambil yang bilangan bulat, kita tinggal substitusikan nilai x2 sama dengan 3. Ini akan menjadi, ini min 3 ya. Nah, ini kita kuadratkan min 3 kuadrat sama dengan 9 dikali 2 18. 18 ditambah 3 21, kemudian 7 dikali min 3 adalah min 21 sehingga hasilnya adalah 0. Ini betul. Kalian tinggal memeriksa kembali nilai dari X sama dengan min setengah. Kalian tinggal substitusikan ke nilai X-nya itu harus sama dengan 0. Baru nilai akarnya sudah benar. Kemudian marilah kita bernalar untuk menentukan persamaan kuadrat baru. Nah, jadi di sini misalkan persamaan kuadrat baru memiliki akar-akar X1 dan X2, maka persamaan kuadrat baru tersebut adalah ini. Jadi kita tinggal mencari hasil penjumlahan dari akar-akar tersebut dan hasil perkalian dari kedua akar tersebut. Mengapa? Nah, seperti biasa. Jadi, jika ada kesimpulan seperti ini, tugas kalian untuk mencari tahu mengapa seperti ini. Jadi, kalian bisa mencari informasi ya, bagaimana proses terbentuknya dari persamaan kuadrat baru ini jika diketahui akar-akarnya. Jadi, tugasnya sudah ada 3.
Sebagai contoh di sini, tentukan persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar 5 dan min 2. Berarti kita tentukan akar-akarnya yaitu X1 sama dengan 5, kemudian X2 sama dengan min 2, sehingga persamaan kuadrat baru di persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah 5 dan min 2 adalah X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2X dikurangi X1 kali X2 sama dengan 0. Dan ini kita gunakan persamaan di slide sebelumnya, yang ini. Kemudian kita tinggal substitusi nilai dari X1 5, kemudian X2-nya min 2. Yang ini X1-nya 5, X2-nya min 2. Kemudian kita peroleh bentuk 5 dikurangi 2, 3. Berarti ini min 3X. Kemudian ini min 5 dikali min 2 sama dengan 10. Maka nilainya adalah bentuk persamaan kuadratnya adalah X kuadrat dikurangi 3X ditambah 10 sama dengan 0. Sedikit informasi di sini. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka jumlah akar-akarnya, yakni akar-akarnya tadi adalah X1 dan X2, maka hasil penjumlahan X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Kemudian untuk hasil kali kedua akar-akarnya yaitu X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, ini sedikit informasi tambahan ya. Sebagai contoh, jumlah dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8 sama dengan 0 itu adalah 6 dan 8. Nah, mengapa? Ya, kita tentukan jumlahnya X1 tadi diketahui dulu. Ini A-nya sama dengan 1, kemudian B-nya sama dengan min 6, kemudian C-nya sama dengan 8. Yang akan kita hitung adalah jumlah dari akar-akar. Jumlah akar-akarnya berarti X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Nilai B, min 6 berarti min 6, A-nya ini 1 sehingga nilainya adalah 6. Yang ini. Kemudian hasil kali akar-akarnya yaitu X1 dikali X2 sama dengan C per A. C-nya adalah 8 dan A-nya adalah 1 sehingga nilainya adalah 8. Demikian untuk pembahasan mengenai cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi. Kemudian di video berikutnya Ibu akan menjelaskan mengenai cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Jadi nanti simak kembali untuk video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.